Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Oke. Hari ini kita akan belajar kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah minggu lalu kita membahas tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita akan membahas tentang sahabatnya. Oke anak-anak, kita hari ini kembali belajar online atau daring karena kan sekolah libur lagi. Ya, rencana kita gagal untuk melakukan game sambil bermain dan sambil belajar di kelas. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu semangat belajarnya meskipun di rumah terus. Oke. Hari ini kita akan membahas kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada di LKS ya. Silahkan kalian cari. Oke. Yang pertama ada kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa itu Abu Bakar? Ya, Abu Bakar adalah Khulafaur Rasyidin atau khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar lahir 2 tahun lebih beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan nama Abdul Ka'bah ya. Jadi Abu Bakar adalah nama aslinya Abdul Ka'bah. Kemudian Abdul Ka'bah berasal dari Bani Tamim, suku Quraisy. Beliau dijuluki Abu Bakar karena orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa dan termasuk golongan as-sabiqunal awalun. Ya, as-sabiqunal awalun itu apa Pak artinya? Yaitu golongan orang pertama yang masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq adalah gelar yang diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj karena beliau membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah. Kemudian beberapa kisah Abu Bakar alaihi radhiyallahu anhu. Oke, yang pertama selalu membenarkan yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setia mendampingi dan membantu Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, setia membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, membebaskan kaum muslimin yang tertindas dan teraniaya. Yang kelima, gigih dalam memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Oke, yang terakhir atau yang keenam, mengumpulkan Al-Quran dari 12 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 633 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi anak-anak, kalian harus tahu bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Oke, kita lanjut. Nah, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza atau Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Karena keberaniannya, maka beliau mendapat gelar Asadullah atau yang artinya singa Allah.
Beliau juga mendapatkan julukan Al-Faiz. Al-Faiz apa artinya? Yaitu orang yang mempunyai kecerdasan. Oke. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar. Ya, yang tadi Abu Bakar yang pertama atau khalifah pertama. Beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Kemudian di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah anak-anak, jadi yang biasa kita pegang atau yang biasa kita pakai untuk membaca Al-Quran atau kitab Al-Quran itu disebutnya adalah mushaf Al-Quran. Oke. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Ada yang tahu Masjid Nabawi itu di dalamnya terdapat makam siapa? Ya, betul. Di dalam Masjid Nabawi terdapat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kemudian yang terakhir atau khalifah yang terakhir setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib salah seorang khalifah Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abu Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abu Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Kemudian masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, dari 656 sampai dengan 661 Masehi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah hanya 5 tahun. Beliau wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzani. Ketika beliau sedang sholat subuh,
di Masjid Kufah. Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.